Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada standarnya. Dikatakan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Jadi yang kita secara manusia biasa gak pernah kepikir, saudara, itu yang disediakan Allah. Nah, saya beri contoh tadi pagi begini. Saya harap ini akan memberikan Anda mengerti bagaimana supaya struktur iman kita makin kuat. Saya beri contoh begini. Saat ini saya gembala sidang, memulai gereja, tapi saya berkumpul dengan beberapa gembala yang lain, yang sebetulnya jumlah jemaatnya sekitar 50, 60, 70, 90. Ya. Jadi ada 4 pendeta sekitar saya yang jemaatnya antara 50 sampai 90 orang. Kalau saya kumpul dengan mereka, saya akan terima impartasi dari mereka. Ketika mereka sharing, mereka bicara, mereka ngobrol, yang mereka bicarakan, yang mereka omongkan, yang mereka obrolkan, tentu tentang jemaat yang berkisar 50 sampai 90. Waktu mereka bicara manajemen gereja, mereka bicara tentang sel dalam gereja, mereka bicara soal ngatur kebaktian, mereka bicara soal pos PI gereja, dalam konteks 50 sampai 90 orang. Ketika saya mendengar semuanya itu, tanpa saya sadari, itu membangun struktur iman dalam diri saya. Nah, ketika saya bergaul terus dengan mereka, maka lambat laun yang terbangun adalah struktur yang teman-teman saya ini miliki. Sehingga dalam pikiran saya akan berkata begini, saya akan mulai gereja ini, dan mudah-mudahan bisa 80 orang, sudah bagus. Kan yang top di antara kami 90. Nah, waktu ternyata saya mencapai 100 orang, saya bisa berkata, hei, aku bisa lebih baik. Tapi itu sudah jauh sekali saya akan dapatkan itu, dengan berat sekali, karena saya dibangun dengan struktur 50 sampai 90 orang. Nah, ketika saya mulai berkembang, saya melihat adanya orang-orang lain yang punya jemaat 200 sampai 300 orang. Saya bergabung dengan kelompok ini, saya kumpul dengan mereka. Tidak musuhi yang lama, saya punya teman-teman baru tambahan. Ketika saya ngobrol dengan mereka, mereka bicara bukan 50 atau 80, mereka bicara 200 atau 300. Dan ketika saya ngobrol dengan mereka, saya ngomong dengan mereka, mereka cerita, mereka masukkan input yang ada dalam diri saya. Maka struktur iman saya mulai diperluas dan diperkokoh. Sekarang saya mau tidak mau diajak bicara, berpikir tentang 200 dan 300. Jadi saya berkata, mereka bisa, aku sudah punya 100. Tinggal dikalikan 2 anak-anak, jadi 200 saudara. Jadi saya berkata, bisa ya. Lama-lama karena saya hanya dengar terus 200, 300, 200, 300. Cara bicara mereka, cara ministry mereka, sel grup mereka, apapun yang mereka katakan, menyangkut akan jumlah itu, mau tidak mau mempengaruhi hati saya, mempengaruhi cara berpikir saya. Sehingga kemudian akan timbul iman berkata, aku bisa 200. Tiba-tiba berkembang 200. Bahkan 300. Bahkan bergerak lagi. Saya berkata, bisa. Nah, ketika Anda makin berkembang lagi, Anda lihat orang lain lagi. Ini sudah bicara 500, 600. Saya berteman dengan mereka. Yang jemaatnya 500, 600. Dengan mereka masih baik, reuni sesekali. Makan nasi rawon, boleh. Dengan mereka juga reuni, segoliwet juga dimakan, nggak masalah. Saya kumpul lagi dengan teman-teman baru. Yang kalau ngomong 500, 600, 500, 600. Dia bicara struktur, manajemen gereja, administrasi. Tambah rumit. Saya punya 200, 300. Saya berkata, saya tinggal doubling. Bisa saya. Nah, ketika mereka ngobrol, itu input
membangun akan struktur dalam iman dalam hidup saya. Makin terbangun, makin kuat. Saya berkata, hei, aku bisa. Lihat, bahasa iman tiap-tiap kelompok berbeda. Yang di sini punya bahasa iman yang berkata, kalau bisa nembus 100, breakthrough. Bahasa imannya. Yang sini berkata, kalau bisa nembus 400, breakthrough. Hebat, doa puasa. Bahasa imannya. Yang sini berkata, kalau bisa 700, breakthrough. Bahasa imannya, levelnya berbeda. Saya bergerak. Ketika saya ikuti, ini masuk, boom. Saya bisa seperti mereka. Hei, 700, 800. Saya lihat lagi kelompok yang lain lagi. Mereka kumpul lagi di sini. 2.000, 3.000 orang. Lalu saya mulai ngomong, ini dari puluhan, ratusan. Saya bergerak, 2.000, 3.000 ya. Saya kumpul mereka, ngomongnya 1.000, 2.000, 3.000. Wah, tambah gede. Wah, itu membuat iman saya. Saya kumpul dengan mereka, terbangun. Bahasa iman mereka beda, cara ngomong mereka beda. Yang di sana ngomong terus terang ya. Kolektanya ngomong berapa? Ya, hari ini bulan ini terkumpul 300.000. Wah, ini kejutan. Biasanya berapa? 250, 300.000. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang ini ngomong sekian, ini ngomong sekian. Yang di sini ngomong, kita budgetnya sudah 200 juta setiap bulan. Wih, saya berkata, dengerin, belum nyampe, tapi bahasanya lain. Nangkap saudara? Kalau saya bergaul dengan mereka, saya bisa berkata, kita bisa, kita bisa, kita bisa. Saya perhatikan, tahun lalu Konghi datang, jemaat kita berapa? Waktu Konghi, datang, Saya kasih Anda tunjukkan sesuatu yang konkret supaya enggak. Konghi bulan apa ya? Oktober 765 Konghi datang 765. Dia sudah 6.000 ya, 5.000, 6.000, mendekati 6.000, mendekati dari 5.000 akan ke 6.000. Nah, kalau saya kumpul dengan yang 70-80, rojo saya saudara, camat minimal. Lihat toh, 70, 80, 90, 700 camat. Kalau saya enjoy jadi camat di sini saudara, terus saya bisa jalan dengan dikelilingi oleh pendeta-pendeta. Sudah wah Pak Petrus sudah gitu saudara. Tapi bahasanya mereka nggak bisa beri input saya tambahan untuk membangun struktur di dalam saya. Anda bisa ngerti? Saya mesti gerak dong. Bukannya tidak loyal dengan teman. Tinggalin teman. Bukan. Tapi saya perlu dibangun. Saya cari orang yang bisa ngajari saya sesuatu. Saya bergerak. 700. Saya undang Konghi datang. Konghi sudah 5.000, hampir 6.000. Ngobrol dengan dia, Anda tahu. Nanti kelak dia datang, kita sudah hampir 2.000 sudah. Bayangin. Kalau di jumlah total semua, kejutan kan? Itu kan berarti hampir triple dari saat dia datang. Kok bisa? Nah ngobrol 4 hari, 3-4 hari itu, jangan dipikir gak bangun. Nah sekarang sudah mulai begitu kan? Nah, saya kalau 2.000, balik lagi kumpulan, bupati saya dengan 70 orang. Saya bisa nggak butuh itu. Kita tidak perlu punya ambisi lebih baik dari orang lain. Kita harus menggenapi apa yang Allah rencanakan buat kita. Ngerti saudara? Nah untuk itu kita mesti pinter-pinter menempatkan diri kita.
Ketika beberapa wanita datang waktu Yesus sudah bangkit, datang ke kubur Tuhan, malaikatnya ngomongnya apa? Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Kehidupan, kumpul dengan orang-orang yang hidup. Tapi, dengerin baik-baik. Yang sekarang saya coba kumpuli, itu guru-gurunya Konghi. Phil Pringle itu gurunya. Jadi daripada saya lewat agen, saya kumpuli aja. Ini bukan orang goblok, saudara. Ini orang berhikmat. Phil Pringle sudah 30.000 jemaatnya. Jadi saya biarkan diri saya keseret dia aja. Dapat separuhnya lumayan. Ngalahin tadi orang yang bilang 10.000. Separuhnya 15.000, saudara. Jadi gubernur saya kalau di sini. Tapi itu akan membuat saya makin turun. Jadi saya bawa diri saya. Tanpa sadar, anak tak bawa. Suka nggak suka, saudara. Tapi kan tumor hilang, sembuh. Anda bisa dengar? Dia mulai dari 12 orang. Di Sydney 3.000 mungkin lebih sekarang. 70 gereja seluruh dunia, 30.000 jemaatnya dia bangun. Saya bilang, wah. Terus begini, nanti dia Mei tahun depan buat seminar pertumbuhan gereja di Sydney dengan Dr. Choyonggi. Dia bilang, kamu mesti datang. Datang saya, saudara. Siapa tahu kenal Choyonggi, saudara? Iya, jangan terlalu. Anda harus ngerti. Impian itu nggak akan jadi. Anda mesti bawa dong. Dan saya tahu itu perlu anugerah Tuhan juga. Perlu Roh Kudus memberikan favor, kemurahan kepada kita. Tapi itu bagiannya. Jadi jangan pikir kita sekedar undang-undang orang. Enggak. Saya bawa supaya kita menggenapi apa yang Tuhan sebetulnya sediakan buat kita. Dan nggak mungkin bisa sendiri, saudara. Dan untuk apa sendiri? Bodoh. Nyangkok sana, nyangkok sini. Ini sudah akhir zaman. Nyangkok aja. Cepat. Jadi kalau kita diajak berpikir yang besar dengan Tuhan, itu cara frame kita melihat semuanya beda. Itu membuat kita bergerak. Dengan senang hati saya ke situ. Bukan mau jalan-jalan. Siapa tahu saya bisa dikenalin. John Avan sini kita dikenalin sama Konghi. Kenalin. Datang nanti November. Nah, itu caranya. Buat saya pribadi. Anda masing-masing kan punya cara. Anda punya level pergaulan berbeda-beda. Anda punya tingkatan berbeda-beda. Tapi kalau Anda ngerti prinsip ini, oh luar biasa. Karena yang jangan ngomong ini, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi kalau saya ngelihat lebih gede, dia beri lebih besar lagi, yang saya belum pernah lihat. Siapa tahu Allah satu kali memberikan seperti itu. Tentu dengan rendah hati tidak akan kita tolak, bukan? Untuk berkat Tuhan. Tapi dengerin Bapak, itu kan karena interaksi seperti itu. Jadi jangan jadi katak dalam tempurung yang kita menutup diri kita sehingga tidak berdaya melihat apa yang ada. Nah, Ed Cole tuliskan sesuatu yang bagus sekali. Saya bacain beberapa. Dia berkata begini. Ketika kita menerima filosofi orang yang gagal, maka kita telah menerima kegagalannya. Anda kumpul sama orang gagal, tiap hari batok di kopi, bekal dibelah dua, di kop sana, kop sini, kop sana, kop sini. Susah Pak hidup. Jemaat maju-maju. Berapa? 30. Sudah berapa tahun? 30 tahun. Bapak lahir tahun berapa? Tahun 30. Kalau puluhan kabeh, saudara. Lalu, emang susah Pak. Maka saya berkata, iya benar, saya prihatin. Yuk kita nolong bareng. Duduk, susah ya susah. Saya terima kegagalannya. Amen. Alkitab mengajar, terimalah orang yang lemah imannya,
tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kalau mulai ngomong, sorry ya, tutup mulut. Kita ngomong firman aja. Alkitab berkata begini. Jadi kita ini mau dibawa bergerak ke atmosfer kayak apa? Akan mempengaruhi itu. Dengan kata lain, sekitarmu itu apa? Akan mempengaruhi impian dalam hidup kita. Itu yang kita bacakan. Satu lagi saya bacain tulisannya Edco, saudara. Saya berdoa Anda akan diberkati sekali. Dia tulis sesuatu yang menurut saya bagus sekali. Dia berkata begini, pengharapan adalah atmosfer untuk mujizat. Jadi kalau Anda kumpul dengan mereka yang berhasil, Anda akan berkata, ini orang bisa. Jangan terus iri. Tapi lihat, apa yang membuat dia berhasil? Tiba-tiba memunculkan pengharapan. Itu atmosfer untuk mujizat. Amen. Itu atmosfer untuk mujizat. Bisa. Nah, dalam perjanjian lama, Tuhan pernah pakai sebuah metode yang aneh sekali untuk memberkati hambanya. Di rumah saya dorong Anda baca nanti dalam Kejadian pasal yang ke-30, tidak usah dibuka di sini, tulis saja pasal 30 ayat 28 sampai 43. Nah, tapi karena waktu saya ingin ceritakan aja akan cerita ini dengan baik-baik. Yakub kerja dengan Laban, ditipu Laban habis-habisan dan tidak diberi gaji. Satu kali dia minta gaji dengan Laban. Laban berkata, caranya gimana aku gaji kamu? Terus Yakub berkata begini, gini aja lah. Ini mertua dan menantu sama-sama tukang nipunya. Jadi penipu dengan penipu itu seperti grandmaster catur lawan grandmaster catur gitu, saudara. Seru. Lalu si mantunya berkata begini, udah begini aja. Kumpulkan semua dombamu yang tidak ada bintik-bintik dan ada bercaknya. Yang putih semua kumpulin. Lalu dia berkata, aku akan gembalakan ini 3 hari jauhnya jalan kaki. Setelah itu dia berkata gini, kalau sampai nanti ada dari yang putih dengan putih ini kawin, bisa melahirkan anak yang bintik-bintik dan bercak-bercak, itu baru upahku. Kalau putih dengan putih kawin lahirnya putih, tetap milikmu. Labannya mikir gini, ini orang diajari nggak pinter-pinter tambah goblok. Ini orang goblok. Tapi si Laban itu kan tamak. Dia bilang, oke, setuju. Ketika setuju, Yakobnya mikir, mertuaku ini gobloknya luar biasa. Dia pusi kok nggak mau. Kau nggak ngerti. Jadi Anda ngerti, itu sama dengan kalau Anda jual beli di pasar. Ya. Itu kan begitu. So. Anda jual gitu ya, atau Anda pilih ada penjual, nawarkan barang 10.000. Anda tawar, dapatnya 3.000. Anda beli kan? Si pembelinya pulang berkata gini, penjual goblok sekali. Ditawar 3.000 dikasihkan. Dia bangga, aku ini orang nawar yang hebat. Yang jual berkata, pembeli bodoh sekali. Kulaan cuma 500, dibeli 3.000 katanya. Ya, itu tapi dua-dua sama-sama senang dari partner bisnis yang baik. Saling merasa pinter kan saudara? Jadi mereka berteman. Laban dengan Yakub sama. Laban berkata Yakobnya goblok. Yakub berkata Laban ini goblok. Mereka pindah. Nah apa yang Yakub perbuat saudara? Yakub mengerti bahwa domba itu kalau berkelamin, jantan betina, itu di depan tempat minuman. Nah, Yakub punya ide yang luar biasa. Dia ambil dahan dari pohon hawar, kemudian dia kerat-kerat. Sehingga dibuat berbelang-belang dan berbintik-bintik. Nah dia mulai perhatikan, kalau ada pejantan yang bagus, sedang berkelamin dengan betina, maka di depan mata si jantan betina ini diberi pohon hawar yang bintik-bintik. Jadi domba ini berkelamin sambil di depan matanya bintik, anaknya bisa bintik-bintik. Kalau pejantannya kurus, sedikit asma, sedikit TBC gitu, lemes saudara.
berkelamin, dibiarin sama dia. Lahir anak-anak yang lemes dan TBC dari domba itu putih. Tapi kalau pejantannya hebat, dia beri bintik-bintik di mata mereka. Sambil berkelamin bintik, lahirnya anaknya bintik-bintik. Saya pernah dengar cerita ada ibu-ibu yang benci sekali sama seseorang waktu dia hamil. Anaknya lahirnya persis yang dia benci. Ini girap-girapan terus tiap malam melihat bayinya itu kok kayak orang itu katanya. Yaitu secara medisnya bisa atau enggak saya enggak ngerti, tapi katanya pernah terjadi begitu. Nah, ini kan ide saudara. Bahwa apa yang dilihat itu yang dihasilkan. Nangkap saudara. Yang Anda lihat yang kelak akan Anda hasilkan. Kalau Anda tuh nontonnya porno, jadinya saru luarnya. Jadi manusia gitu. Saru, porno. Anda lihat semua yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang manis. Keluarnya begitu. Ini ada hukum soal melihat. Apa yang engkau lihat akan menghasilkan. Seperti yang engkau lihat. Dari mana Yakub dapat ide itu? Ternyata itu ide dari Tuhan, saudara. Coba buka Kejadian 31. Kejadian 31, perhatikan pada ayat yang ke-10. Kejadian 31 ayat yang ke-10, Alkitab berkata begini. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Yakub tidak cerita detail mimpinya, tapi indikasinya kuat. Mimpinya itu memberikan inspirasi kepada dia. Dan itu mimpi berasal dari Tuhan. Jadi Allah mengerti yang engkau lihat, itulah kelak yang engkau hasilkan. Kalau Anda ingin bermimpi sesuatu yang besar dalam hidupmu, kalau Anda ingin bermimpi sesuatu yang mentakjubkan, melanda dan engkau alami, belajar bergaul dengan mereka yang punya kehidupan. Belajar bergaul dengan mereka yang punya kekuatan dalam Tuhan yang luar biasa. Satu kali hal itu akan jadi realita dalam kehidupan saudara. Saya mau akhiri dengan ini saudara. Ketika saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, saya tahu satu hal. Pada waktu itu, orang kalau dengar kata hamba Tuhan, mereka bayangkan ini orang miskin, gak punya apa-apa, hidup susah, puasa terpaksa, di bawah belas kasihan majelis. Repotnya kalau minta naikkan gaji, dirapatkan orang banyak di depannya dia, suatu susah sekali. Katanya rohaniwan, diinjek-injek sama orang yang tidak rohani, dan itu merupakan hal yang mengerikan sekali. Jadi kalau dengar hamba Tuhan waktu itu, waduh, kalau enggak terpaksa, sudahlah, jangan izinkan anakmu jadi hamba Tuhan, kata orang-orang tua. Karena dosa orang tua kan berprasangka tadi, saudara ya. Jadi semuanya prasangkanya buruk aja. Nah, saya sadar bahwa itu image dalam benak banyak orang begitu. Tapi ada dua hal yang menguntungkan pada saat itu, yang Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama, saya banyak baca bukunya Kenneth Hagin soal iman. Dia ngomong iman, itu masuk betul dalam diri saya. Tapi yang kedua, ada pengalaman menarik. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat memberkati kami pada waktu itu. Datang ke Semarang, pelayanan beberapa hari. Terus dia akan ke Jakarta hari itu. Dan dia mau naik pesawat terbang. Nah zaman itu cukup langka orang naik pesawat terbang. Tidak seperti sekarang, saudara. Sekarang itu jadi langka lagi karena mahal. Tapi dulu jarang-jarang, airport itu nggak serame sekarang. Nah saya antarkan dia, saya bawakan tasnya, lalu dia antri di loket beli tiket mau ke Jakarta. Saya dampingi dia, saya bawakan tasnya, saya di sebelahnya. Tanpa saya ngerti ternyata ini orang memang suka pamer. Belakangan saya diajak juga dia ke tempat bank account-nya dia, banknya dia, tunjukkan bank account-nya, duitnya berapa dan sebagainya. Dia memang suka pamer. Jadi kalau Anda ketemu orang suka pamer, berbahagialah. Jangan dimusuhi, karena orang suka pamer itu memperluas cakrawala kita. Ya kan, sudah. Kalau dia mulai pamer, tanya aja, masih punya yang lain lagi apa?
Oh ini berlian, buat saya satu boleh. Siapa tahu dikasih saudara, gak apa-apa. Diberi pujian sedikit, minta satu, nanti kan dikasih saudara. Ini rahasia mendapatkan berkat. Jadi kalau orang pamer itu jangan dimusuhi, baik itu, puji Tuhan. Dia bisa, aku bisa. Dulu kami sering nyanyi lagu, Tuhan itu luar biasa. Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau yang lain diberkati, gua juga ikut. Pokoknya ada dipameri orang itu, terima aja dengan senang hati. Karena itu bagus, memperluas cakrawala kita. Nah, apa yang terjadi ketika kurang beberapa orang di depan dia keluarkan dompetnya, dia mau siapkan uang. Dan dia buka di depan saya dengan terang-terangan begini. Belakangan saya tahu memang dia suka pamer, saudara. Dan uangnya banyak, saudara. Saya heran, ini pendeta, uangnya banyak. Dompetnya sudah hampir gak bisa ditutup. Sampai begitu. Saya berkata, ini pendeta, duitnya banyak. Cuma di hati, saudara. Nggak ngomong. Tapi pemandangan itu bukan penglihatan. Pemandangan itu membuat saya berkata begini. Iya. Siapa bilang aku harus hidup seperti dengan keadaan miskin? Dia diberkati. Tuhan menyertai. Yang penting Tuhan menyertai. Berubah. Sejak itu tidak pernah saya proyeksikan diri saya jadi orang miskin. Tidak pernah saya siapkan diri saya jadi orang melarat. Saya siapkan diri saya jadi orang yang diberkati. Karena Allah yang saya sembah, Allah yang luar biasa. Amen, saudara. Kalau kita ngerti soal ini, mari bermimpi, saudara. Mimpikan sesuatu yang bagus. Jangan kumpul sama orang kikir, itu merotokkan imanmu. Jangan kumpul sama orang cabul, itu menggugurkan imanmu. Jangan kumpul sama orang yang tidak cinta Tuhan, itu membuat padam hatimu. Kumpul dengan orang yang murah hati, orang yang berani memberi, orang yang taat, orang-orang yang berani radikal dengan Tuhan. Anda akan dibangun, struktur imanmu akan makin kuat. Sehingga satu kali Allah akan bangkitkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selamat bermimpi, saudara. Tidurnya nyak hari ini, mimpi yang indah. Coba kalau tidur senyum itu. Sesekali, hahaha gitu tuh. Dengan turu gira-girapan terus. Berhenti, saudara. Mimpi itu yang enak gitu loh, saudara. Amen. Kalau adikmu tanya, suamimu tanya, istrimu tanya, kamu kok senyum terus? Iya, aku hari ini melihat langit terbuka, malaikat naik turun. Sungguh bantal ini tempat kudus Tuhan. Ambok ngimpi itu yang gitu-gitu. Dan begitu Anda bangun, Anda salami orang serumahmu. Kenalkan, hamba dari Allah yang besar. Amen, saudara. Begitu. Saya bilang, doain ya, utangku ditagih wong terus. Jangan, saudara. Please. Amen. Itu Kristen itu begitu, saudara. Saya percaya, kita pegang firman Tuhan, akan jadi.